Kamu ngerasa tubuhmu dihempas ombak. Lalu kamu terbangun dan sadar. Dirimu jadi raksasa yang berdiri di laut. Air mulai menetes layaknya hujan dari tubuhmu. Tinggimu jauh ngalahin patung Liberty. Kamu ngeliat tanganmu dan membandingkannya dengan gerobak hotdog kecil di bawahmu. Kamu ambil gerobak itu dan menaruhnya di telapak tangan, tapi malah nggak sengaja menghancurkannya. Tiba-tiba, kamu ngerasa pergelangan kakimu agak perih. Waktu nengok ke bawah, kamu ngeliat sekerumunan orang berusaha mengusirmu, sementara yang lain kabur ketakutan. Ada juga yang fotoin kamu, sementara yang lain teriak-teriak biar kamu pergi. Kamu melangkah ke jalanan utama dan menghancurkan mobil kosong. Orang-orang di bawahmu berlarian kayak semut. Kamu lanjut berjalan ke arah kota dan ngeliat ada tembok besar yang mengelilingi satu bagian kota. Kamu jalan ke arah kota itu sambil menghancurkan semua yang ada di bawahmu dengan langkah kakimu. Kamu ngeliat Titan lain berdiri di cakrawala dekat laut dan berjalan menuju kota berbarikade ini. Ada yang memanggil kalian semua untuk pergi ke sana. Banyak orang berdiri di dinding dan membunyikan alarm. Makin banyak lagi orang yang gabung buat mempertahankan dinding. Yang lain menyelamatkan diri dan sembunyi di lubang-lubang kecil. Kamu melihat beberapa Titan ini punya fitur yang aneh dan anggota tubuh yang gak proporsional. Ada yang berjalan merangkak, ada juga yang punya lengan super panjang yang bisa menjangkau apapun. Kamu bergerak sedikit dan hampir aja nginjak seseorang. Dia terdiam kaku. Kamu mengangkatnya mendekati matamu. Kalian saling tatap cukup lama. Lalu kamu menaruhnya di bahumu, sementara Titan lain berjalan melewatimu menuju kota. Mereka mendorongmu selagi kamu berdiri diam. Titan-titan itu menerobos dinding dengan mudah dan menghancurkan kota. Entah kenapa kamu tersadar dari panggilan yang menarikmu ke kota. Kamu berbalik dan kembali ke laut bersama perempuan di bahumu tadi. Kamu sampai di dasar laut terdalam dan terus berjalan. Perempuan itu takut dan gak tahu harus apa. Kamu menaruhnya di pulau kecil dan menatapnya. Dia nggak bisa lihat matahari karena kehalang kepalamu. Untuk sementara, kamu biarin dia di sana, sementara kamu berjemur di bawah matahari, berusaha memahami kenapa kamu ada di sini dan apa yang bikin kamu mau nyelamatin perempuan ini. Malam pun datang dan kamu ngantuk. Perempuan itu tertidur di bawah pohon. Kamu berdiri diam, sementara ombak menerpamu. Tiba-tiba, ombak semakin kuat dan kamu merasa ada yang bergerak di dalam air. Kamu melihat ke sekeliling, tapi terlalu gelap dan kamu nggak bisa lihat apa-apa. Kamu cepat-cepat mungut perempuan itu lagi dan menaruhnya di bahumu. Dia terbangun. Kamu ngelihat Titan lain berenang dan berjalan ke arahmu sambil menjerit. Mereka ngejar kamu, seolah ingin meraihmu. Kamu langsung berjalan secepat mungkin, menembus air dan mengobrak-abrik dasar laut. Ada kapal kargo di depan dan kamu menggesernya hati-hati supaya nggak rusak. Tapi Titan lain yang ngejar kamu gak peduli sama kapal itu dan menenggelamkannya sambil terus mengejarmu. Kamu ngerasa udah sampai di laut yang dangkal, jadi kamu mulai lari. Kamu ada di negara baru yang rata karena Titan. Gedung-gedung di sana rata dengan tanah dan puing-puing berserakan kayak remahan roti. Di kejauhan, kamu bisa lihat sejumlah Titan terbangun di tepi pantai dan menatapmu. Mereka bisa mencium bau manusia di bahumu dan mulai mengejar. Tampang mereka juga aneh dengan fitur wajah yang gak biasa. Kamu gak bisa sembunyi di tempat seterbuka ini. Jadi, kamu pergi ke pegunungan. Di sana, kamu bisa sembunyi di lembah dekat air terjun besar. Kamu sadar kulitmu mulai berubah warna dan kamu menyatu dengan lingkungan sekitar. Setiap Titan punya fitur unik yang bisa mereka cari tahu. Rupanya, fitur unikmu adalah mengubah warna kulit. Perempuan di bahumu tertidur. Kamu ngelihat dia dan mulai merasa kasihan, seolah kamu melihat hewan peliharaan. Kamu gak sama kayak Titan lain, gak mau ngancurin apapun. Justru sebaliknya, kamu ingin membantu manusia. Ada suara Titan lain berjalan di kejauhan. Kamu mengintip dan melihat Titan jenis baru yang tingginya 3 kali lipat tinggimu. Mereka lagi patroli buat nyari kamu, dan mereka pun semakin dekat. Kamu gak sengaja bikin suara dan mereka melihatmu. Mereka langsung ngejar kamu. Kamu pun juga langsung kabur. Kamu lari melewati medan yang kasar. Ada Titan lain yang melompat ke hadapanmu, sementara yang mengejarmu berdiri di belakang. Kamu dikelilingi 5 Titan yang semuanya 3 kali lebih besar dibanding tubuhmu. Kamu menaruh perempuan tadi di tempat aman dan bersiap melindungi diri. Mereka berusaha menyergapmu dari semua sisi, tapi kamu lompat dan menghindar.
Titan yang paling besar meraihmu dan berusaha menjatuhkanmu, tapi kamu berhasil lolos dan mendorongnya. Titan yang lain mencoba menangkapmu, tapi kamu terus menghindari genggaman mereka. Kamu melihat tebing yang curam dan menuju ke sana sambil tetap dikejar Titan. Kamu sampai di ujung tebing, sementara mereka makin mendekat. Mereka lompat ke arahmu, tapi kamu merunduk. Titan-titan itu pun jatuh dari tebing ke laut. Titan yang paling besar masih ada di sana karena dia tahu rencanamu. Kalau melawannya, kamu nggak akan bisa menang. Kamu bisa mencium bau perempuan tadi melarikan diri dari injakan para Titan. Warna kulitmu berubah, lalu kamu menyelinap melewati si Titan Alpha dan bergegas ke perempuan tadi buat nyelamatin dia. Si Titan Alpha kurang gesit, jadi kamu bisa lari lebih cepat. Tapi kaki para Titan di depanmu hampir menginjak perempuan tadi. Kamu melompat ke depan mereka dan meraih sang perempuan. Para Titan kaget dan marah karena kamu menyelamatkan perempuan itu. Semua Titan kini tahu siapa kamu dan berusaha menangkapmu. Beberapa hari kemudian, sepertinya mereka sudah jauh tertinggal. Kini, kamu berada di tengah gurun. Perempuan tadi masih di bahumu. Dia membangun tempat berlindung kecil supaya bisa tidur tanpa terganggu. Kamu berusaha sekuat tenaga untuk keluar dari gurun ini karena siapa saja bisa ngelihat kamu. Kamu lelah dan butuh air. Langkah kakimu pun semakin berat. Kamu duduk, berusaha terus terjaga, tapi matahari terlalu kuat. Kamu keringetan, tetesannya membasahi si perempuan. Dia berusaha bicara, tapi kamu gak paham ucapannya. Kamu makin lemah dan gak bisa bergerak lagi. Ini tengah hari, jadi matahari lagi panas-panasnya. Kamu bikin tempat berteduh untuk perempuan itu pakai tangan, untuk melindunginya dari matahari yang terik. Siang pun berganti malam. Kamu menghabiskan sepanjang hari di bawah sinar matahari, dan sekarang gurunnya dingin. Dingin sekali. Kamu mengambil perempuan itu dan meletakkan tanganmu yang lain di atasnya guna membuat kubah hangat untuk melindunginya dari angin dingin. Di sini gelap gulita dan kamu nggak tahu arah tujuanmu. Kamu terus berjalan dan melangkah di atas gumuk pasir kemanapun kamu pergi. Siang hari pun datang lagi. Kamu melihat jejak besar Titan yang belum pernah kamu lihat. Kayaknya Titan ini jauh lebih besar dari yang di ujung tebing tadi. Kamu kabur secepat mungkin, tapi gak ada tempat sembunyi. Tiba-tiba, kamu melihatnya berdiri diam. Titan ini menjulang jauh lebih tinggi dibanding semua Titan yang pernah kamu temui. Dia lagi tidur dan mengumpulkan energi dari matahari. Beberapa Titan terbiasa dengan iklim dan medan yang berbeda. Titan yang ini tinggi dan bisa meraih lebih banyak cahaya matahari. Kamu berjinjit mengitarinya, mastiin kalau kamu gak bikin dia bangun. Tapi dia bisa merasakan segala sesuatu di sekitarnya. Dia terbangun, lantas mengejarmu sampai laut. Kayaknya dia kurang suka air. Jadi, dia tetap di permukaan dan berteriak ke arahmu. Sementara kamu berenang menjauh. Sekitar 8 miliar penduduk bumi mendapati berita mengerikan yang sama dalam satu hari. Seseorang melihatnya di TV. Yang lain mendengarnya lewat HP saat scrolling media sosial atau mendengarkan musik. Beberapa melihat kabar ini dalam mimpi saat tidur. Seseorang memberi kabar dalam semua bahasa untuk memastikan semua orang memahaminya. Aku punya kabar baik dan buruk untuk kalian. Mari mulai dari berita buruk. Kalian semua adalah karakter dalam video YouTube dan bulan planet kalian akan terbelah dua. Bagi para penonton, ini akan menjadi cerita hipotetis. Tapi untukmu, peristiwa ini akan menjadi kenyataan. Kabar baiknya, aku cuma bercanda. Tidak ada kabar baik, tapi jangan khawatir. Kiamat takkan dimulai di planet kalian. Mungkin cuma terasa sedikit. Semoga hari kalian indah. Awalnya, seluruh penduduk panik. Lalu, beberapa hari kemudian, semua orang kembali tenang. Mungkin itu cuma halusinasi massal dan bulan akan baik-baik saja? Rupanya, ilmuwan telah menemukan sumber bahayanya. Sebuah meteorit kolosal terbang ke arah kita dari kedalaman angkasa luar yang jauh. Meteorit ini super cepat dan lumayan pipih, tapi punya tepi tajam. Untungnya, meteorit ini cuma akan melewati bumi dalam jarak beberapa ribu kilometer. Tapi bulan tak seberuntung bumi. Meteorit itu terbang ke satu-satunya satelit alami bumi kita, tepat di tengahnya. Jadi, meteorit ini akan menembus bulan, melewati planet kita,
dan terbang ke angkasa yang jauh lagi. Saat ini terjadi, semua orang tak bisa berpaling dari bulan. Meteorit itu memotongnya sempurna menjadi dua. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Akankah bumi selamat? Satelit kita terbelah jadi dua bagian yang sama. Untungnya, keduanya tidak terbang menjauh satu sama lain. Gravitasi besar bulan menarik kedua bagiannya kembali seperti magnet. Ilmuwan yakin kedua bagian itu akan terhubung lagi dalam 2 miliar tahun dan bulan akan pulih seperti dulu. Tapi hal paling keren adalah kita tak akan merasakan perubahan apapun. Semua orang di seluruh dunia merayakan kabar baik ini. Suara itu salah. Tapi kemudian masalah lain muncul. Meteorit besar berbentuk sepatu terbang dari angkasa luar terdalam menuju kita, memasuki tata surya, dan mendekati bumi dengan kecepatan tinggi. Sepatu luar angkasa itu menabrak setengah bagian bulan dan kemudian terbang menjauh. Sekarang, bulan dipastikan terbelah menjadi dua bagian. Bagian sisanya tetap di tempat yang sama, sementara yang kedua terbang ke arah kita. Hujan meteor kecil dimulai di bumi karena pecahan bulan yang jatuh. Tapi dampaknya tidak terlalu buruk. Sebagian besar bebatuan ini terbakar di atmosfer. Tapi hampir seluruh bagian yang terbelah terpecah di sekitar orbit planet kita dan membentuk sabuk batu. Sekarang, bumi seperti Saturnus. Pecahan yang berputar menghancurkan sebagian satelit buatan kita. Komunikasi dan internet bekerja tidak konsisten. Manusia butuh beberapa tahun untuk memulihkan koneksi yang stabil. Stasiun luar angkasa internasional pun tak ada lagi. Untungnya, semua astronot berhasil kembali ke bumi sebelum separuh bulan itu mencapai mereka. Jadi, batuan bulan berterbangan mengelilingi bumi dan orang-orang melihat separuh bulan di langit. Hidup tak banyak berubah selama beberapa hari pertama, tapi mereka yang tinggal di pinggir laut dan samudra merasakan dampaknya. Bulan memengaruhi pasang dan surut dengan mengelilingi bumi dan membuat lautan berbentuk oval. Ada pasang saat bulan lebih dekat dan ada surut saat bulan jauh. Tapi sekarang jadwalnya berubah. Setengah bulan menarik lebih sedikit air. Ya, bulan kehilangan setengah beratnya dan mulai mendekati bumi. Tapi gaya gravitasinya menjadi lebih lemah. Burung laut, banyak spesies ikan, penyu, dan hewan pantai lainnya mungkin tak bisa bertahan dari perubahan ini. Naluri alami mereka yang terkait dengan bulan membantu mereka menentukan waktu untuk mencari makanan, berkembang biak, dan terbang ke selatan. Misalnya, penyu kecil mengharapkan air pasang yang kuat di pagi hari. Mereka lari ke air, tapi air tak sampai ke mereka. Penyu tidak bisa bersembunyi di laut tepat waktu dan menjadi santapan burung camar. Kepiting tak bisa bertelur karena air pasang mulai lebih awal dari biasanya. Serigala pun menggila di hutan. Mereka melolong keras setiap malam dan tak bisa berhenti. Seluruh alam tak bisa memahami apa yang terjadi. Tubuh manusia juga merasa tidak nyaman. Banyak orang mengalami tekanan darah rendah dan tinggi, dan beberapa mengalami sakit kepala parah. Setengah bulan mengubah seluruh ekosistem bumi. Beradaptasi dengan kondisi baru akan memakan waktu beberapa puluh atau mungkin ratusan tahun. Beberapa minggu berlalu, dan orang-orang menyadari kini hari menjadi lebih pendek. Bulan selalu memperlambat rotasi bumi dan menjadikan satu hari bertahan 24 jam. Bumi berputar lebih cepat sekarang. Malam dan pagi datang lebih awal dari biasanya. Kecepatan rotasi bumi meningkat dan mengurangi jumlah jam per hari menjadi 15 jam. Orang-orang mengalami insomnia atau tidur berlebihan. Tubuh butuh waktu untuk membiasakan diri. Jadwal kerja berubah di seluruh dunia. Sebelumnya, kita datang ke kantor pukul 9 pagi dan pulang pukul 6 sore. Sekarang kita datang pukul 7 pagi dan pulang pukul 2 siang. Waktu tidur menjadi lebih pendek dan orang-orang sangat sedih karenanya. Kemajuan melambat karena waktu kerja yang singkat. Teknologi masa depan kini terlambat 20-30 tahun. Gaji per jam tetap sama, jadi semua bos membayar lebih sedikit untuk jam kerja yang lebih sedikit.
Bulan yang utuh menstabilkan cuaca dan iklim di bumi. Lihat saja Mars. Dia punya 2 bulan kecil. Mereka dengan cepat berputar di sekitarnya dan mengguncang Mars di sekitar poros. Akibatnya, angin kencang, badai pasir, dan badai petir sering terjadi di planet merah. Sekarang, separuh bulan yang mendekati kita membuat bumi keluar dari rotasi stabil dan mengubah suhu musiman dunia. Di tempat panas, udaranya makin panas dan badai salju mengamuk di daerah-daerah dingin. Hujan besar pendek pun terjadi alih-alih cuaca cerah. Angin sepoi-sepoi bisa berkembang menjadi badai dan ombak kecil menjadi tsunami. Musim berubah lebih cepat, musim dingin lebih dingin, dan musim panas lebih panas. Perubahan rotasi planet memengaruhi medan magnet bumi. Karena kompas dan sistem navigasi sekarang tidak stabil, kita perlu menghitung ulang di mana utara dan selatan berada. Burung tak bisa terbang ke selatan untuk menunggu musim dingin karena mereka tak tahu arah terbangnya. Kompas alami mereka rusak. Beberapa ratus tahun berlalu, kita sepenuhnya terbiasa dengan kondisi baru bumi. Spesies hewan dan ikan baru telah muncul. Burung bisa menavigasi langit dengan bantuan bulan lagi. Ekonomi planet telah pulih. Upah per jam menjadi lebih tinggi. Orang-orang sekarang tidur cukup dalam 5 hingga 6 jam sehari dan bekerja selama 4 hingga 5 jam. Pengurangan siang dan malam juga memengaruhi industri hiburan. Film sekarang berlangsung 1 jam. Satu episode sejumlah serial TV cuma berdurasi 30 menit. Hidup berjalan lebih cepat. Rata-rata orang sekarang hidup sampai 96 tahun. Bahkan perjalanan waktu tidak berubah sama sekali, cuma perhitungannya saja. Beberapa ribu tahun berlalu, orang-orang kini terlihat berbeda. Sekarang kita punya mata besar yang menyerap lebih banyak cahaya. Bulan setengah tak bersinar seterang bulan utuh, jadi malam menjadi lebih gelap. Mata manusia butuh beberapa ribu tahun untuk mengembangkan kemampuan melihat jelas dalam kegelapan baru ini. Hewan perlu bernavigasi lebih baik dalam kondisi ini, jadi mata mereka juga lebih besar dan lebih sensitif. Selama periode ini, manusia membersihkan orbit batuan bulan. Beberapa stasiun luar angkasa terbang mengelilingi planet kita lagi. Dan sekali lagi, manusia mendengar suara aneh yang pernah memberitahu bahwa mereka semua adalah karakter dalam video YouTube hipotetis. Kali ini, suara itu berkata, ceritamu berakhir karena videonya berakhir. Maaf, selamat malam.